Nike kecewa berat, jersey baru Barcelona dilarang dipakai 2 laga berturut-turut. Musim 2025/2026 Barcelona dibuka dengan kisah unik di luar lapangan. Bukan soal performa tim, melainkan masalah jersey baru mereka yang justru gagal dipakai. Koleksi anyar hasil kolaborasi besar dengan Nike harus ditunda karena kendala regulasi. 3 desain spesial sudah disiapkan, versi Blaugrana Klasik, edisi kuning untuk menghormati Kobe Bryant, serta varian oranye yang terinspirasi era, total 90. Namun, semua itu tidak bisa digunakan pada 2 laga pembuka La Liga melawan Mallorca dan Levante. La Liga menolak seluruh opsi Barcelona setelah sistem aplikasi Kit Selector menilai jersey kandang, tandang, dan ketiga terlalu mirip dengan seragam lawan. Regulasi ini sangat ketat untuk menghindari bentrokan visual di lapangan. Situasi tersebut memicu kekecewaan besar. Fans merasa antiklimaks, sponsor pun dirugikan, sementara Nike, yang telah 27 tahun menjadi pemasok resmi Barca, tak menyangka desain mereka ditolak dan tertahan sebelum sempat debut. Harga fantastis Fermin Lopez bikin Chelsea pikir ulang, Barcelona tolak jual murah. Barcelona kembali menunjukkan ketegasan dalam menghadapi rumor transfer Fermin Lopez. Meski klub tengah mengalami masalah keuangan, mereka tidak berniat melepas sang gelandang dengan harga murah. Menurut laporan Mundo Deportivo, ketertarikan Chelsea membuat manajemen Barca bergerak cepat. Mereka langsung menetapkan harga 70 juta euro untuk Fermin, jumlah yang jauh melampaui nilai awal yang disebut hanya sekitar 50 juta euro. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya Fermin dalam rencana klub. Musim lalu, dia tampil dalam 46 pertandingan resmi dan membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah. Bukan hanya manajemen, pelatih Hansi Flick juga tegas menolak ide melepas Fermin. Menurutnya, musim ini akan menjadi periode sulit dan Barcelona membutuhkan semua pemain berkualitas yang mereka miliki. Tidak ingin kehilangan siapapun saat ini, akan jadi musim yang berat dan kami butuh pemain dengan kualitas seperti Fermin. Dia tampil sangat baik musim lalu dan di awal musim ini. Saya senang dengannya dan ingin mempertahankan semua pemain, ujar Flick. Pernyataan tersebut menegaskan posisi tegas sang pelatih. Flick menganggap Fermin bagian penting dari rencananya, terutama dengan jadwal padat yang menanti Barcelona di musim kompetisi 2025/2026. Situasi kini bergantung pada langkah Chelsea. Klub Premier League tersebut diyakini masih menimbang langkah berikutnya setelah pengeluaran mereka sudah mencapai lebih dari 279 juta euro di bursa musim panas ini. Menurut laporan yang sama, The Blues harus terlebih dahulu meyakinkan Fermin sebelum mengajukan tawaran resmi. Namun, sang pemain disebut belum sepenuhnya melihat transfer ini sebagai langkah pasti. Jika Chelsea benar-benar serius, tawaran mereka harus menjadi yang tertinggi di bursa transfer musim panas ini. Hanya dengan begitu, Barcelona mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas Fermin Lopez. Pelatih Spanyol minta perlindungan untuk Lamine Yamal, jangan kritik kehidupan pribadinya. Lamine Yamal kembali menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena kemampuannya di lapangan hijau, tetapi juga kehidupan pribadinya. Belakangan, publik lebih banyak membicarakan mobil, hubungan asmara, hingga pesta ulang tahunnya daripada performanya sebagai pemain. Namun, pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, secara tegas meminta agar sorotan kembali pada kemampuan Yamal. Ia mendorong publik untuk menikmati kejeniusan pemain muda Barcelona itu, dan berhenti mencari-cari celah dalam urusan pribadinya. Dalam wawancara bersama Rins Radio Gaceta de los Deportes, de la Fuente meminta publik untuk menikmati Yamal sama seperti saat menikmati Lionel Messi. Ia menolak anggapan bahwa kehidupan pribadi pemain muda tersebut layak dijadikan bahan kritik.
Lamine adalah pemuda berusia 18 tahun yang sangat dewasa. Dia hidup dengan sepak bola secara intens dan tahu bagaimana menghadapi situasi sulit, bahkan sejak debut di timnas pada usia 16 tahun. Punya kapasitas pengorbanan dan kemurahan hati yang luar biasa. Dia seorang jenius sepak bola. Kita seharusnya fokus pada hal itu, bukan apakah dia membeli mobil, motor, atau terlihat bersama pacarnya. Nama Yamal sempat menjadi sorotan media karena hubungannya dengan penyanyi asal Argentina, Nicki Nicole, dan juga isu hukum terkait pesta ulang tahunnya yang ke-18. Sorotan tersebut memicu kritik terhadap gaya hidupnya. Meskipun begitu, orang-orang terdekatnya, termasuk pelatih timnas, menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya tetap pada apa yang terjadi di lapangan. Yamal dinilai tidak melakukan kesalahan berarti yang pantas menjadi bahan cibiran. De La Fuente menekankan betapa pentingnya perlindungan bagi Yamal agar ia bisa berkembang tanpa terbebani oleh sorotan negatif. Baik Barcelona maupun timnas Spanyol dituntut untuk menjaga lingkungan sang pemain agar potensi besarnya tidak terhambat. Town to town, from London to Taiwan. Hansi Flick tidak bisa berjanji ke Ter Stegen. Kiper Jerman itu menghadapi musim yang sulit dengan Joan Garcia yang siap menjadi kiper utama musim ini. Sesuatu yang tidak dikomunikasikan Barcelona kepadanya sebelumnya, yaitu merekrut Joan Garcia dari Espanyol seharga 25 juta euro, dan kemudian dilaporkan memberitahu Ter Stegen bahwa ia akan menjadi pilihan ketiga. Merasa terpaksa keluar, Ter Stegen menolak menandatangani laporan medisnya ke La Liga setelah menjalani operasi punggung, sehingga mencegah mereka mengaktifkan aturan cedera untuk Garcia. Barcelona kemudian mengajukan tuntutan disiplin terhadap Ter Stegen, menskors jabatan kapten, dan masalah tersebut terselesaikan setelah Ter Stegen setuju untuk memberikan persetujuannya untuk mengirimkan laporan medisnya ke La Liga. Baik Ter Stegen maupun Barcelona dikritik atas penanganan mereka terhadap masalah ini, tetapi Hansi Flick mengakui bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan di Gala Olahraga BILD, saat ia menerima penghargaan manajer terbaik tahun ini. MD mengutip pernyataannya, "Sekarang kami memiliki kiper yang sangat muda dan berbakat seperti Joan Garcia, yang berada di level yang sangat tinggi. Kami semua sepakat bahwa ini harus menjadi masa depan Barca. Jadi, bagi saya, pendekatan kami sudah jelas. Apakah semuanya baik-baik saja dalam hal komunikasi? Saya pikir masih banyak yang perlu ditingkatkan, termasuk dari saya." Ter Stegen tampaknya akan absen antara 3 hingga 5 bulan, tergantung laporannya, yang berarti ia akan kembali antara November dan Januari nanti. Flick mengatakan ia tidak bisa memberikan jaminan apapun kepada kaptennya. "Bagi saya, penting bagi Mark dan klub untuk saling berkomunikasi. Dan mereka telah mengupayakan komunikasi yang tepat. Bagi saya, penting bagi Mark untuk kembali. Dia kiper papan atas, dan dia mendapat dukungan penuh dari kami agar bisa kembali bermain sebaik mungkin. Apa yang bisa saya janjikan kepadanya? Tidak, saya tidak berjanji apapun.